Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Umul Azizia, NIM 2024101012, dan rekan saya Nindi Venisian Rahman, NIM 2024101002. Kami dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai program atau aplikasi berbasis konsul yang telah kami rancang untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Aplikasi yang kami rancang bernama TD App. Apa sih TD App ini? TD App ini adalah aplikasi pencatatan data transaksi penjualan khusus untuk jus buah, di mana nanti berfungsi sebagai pencatatan transaksi dan juga rekap data. Rekap datanya berupa rekap pendapatan, rekap total pendapatan per harinya. Nah, kita membuat aplikasi khusus untuk penjual jus buah karena berdasarkan pengamatan di lingkungan sekitar, masih banyak penjual jus buah yang melakukan pencatatan itu dengan cara yang masih familiar, biasanya menggunakan pencatatan buku. Dan itu mungkin kurang efektif, jadi kami membuat suatu aplikasi yang mempermudah aktivitas mereka untuk bisa mencatat transaksi penjualan dan juga rekap pendapatan per harinya. Nah, untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi TD App. Saat aplikasi ini dijalankan, hal yang pertama akan muncul adalah halaman login seperti yang telah tampil pada layar ini. Untuk langkah pertama, kita bisa memasukkan username. Username-nya adalah anin, kemudian kita tekan Enter, dan kita masukkan password bijak. Kita tekan Enter. Nah, kita sudah berhasil login. Di sini untuk fitur login, memang sengaja kami membuat fitur login ini disetting pada kode program untuk username dan passwordnya sudah ditentukan. Kemudian untuk password di sini memang tidak ditampakkan karena agar menjamin privasi pengguna. Kemudian setelah kita berhasil login, kita bisa menekan Enter untuk melihat menu selanjutnya. Nah, di sini ditampilkan beberapa pilihan menu, ada 5 pilihan menu. Untuk yang pertama yaitu menu menampilkan data, untuk yang kedua menu menambahkan data, dan yang ketiga menu update data, kemudian yang keempat ada menu rekap. Di sini nanti rekapnya itu berupa rekap pendapatan penjual jus buah per harinya, dan kemudian menu kelima ada menu delete data. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan menu menampilkan data. Jika kita ingin menampilkan data, kita bisa menginputkan angka 1, kemudian kita tekan Enter. Nah, di sini ditampilkan data pencatatan penjualan jus buah. Ada nomor, ada tanggal. Di sini ada kolom hari ke. Hari ke di sini maksudnya adalah kami menyeting hari pertama itu pada kode program sejak 1 Januari 2020. Jadi jika sekarang di sini tertulis tanggal 24 Desember 2020, itu termasuk hari ke-358. Fungsi dari kolom pada hari ke ini adalah nantinya itu akan membantu kita saat melakukan rekap pendapatan. Karena rekap pendapatan nanti itu adalah rekap pendapatan per hari. Jadi kita lihat berdasarkan urutan harinya, hitungan harinya. Kemudian di sini juga ada nama jus, jumlah jus dalam satuan cup, dan juga total harganya. Nah, setelah kita bisa melihat data penjualan jus buah ini, untuk kembali ke menu dan melihat fitur yang lain, kita bisa menekan Enter. Kemudian untuk menambahkan data, mungkin kita ingin mencatat data baru, kita bisa memilih menu 2, lalu kita tekan Enter. Nah, di sini ditampilkan ada tanggal, ini merupakan tanggal saat kita ingin mencatat data baru, yaitu tanggal 29 bulan 12 2020. Kemudian di sini ada menu jus buah, lengkap dengan harga jus buah per satuan cupnya. Kemudian untuk menambahkan data baru, kita bisa langsung
menuliskan nama jus. Di sini kita isi dengan jus apel. Kemudian tekan enter, ada jumlah jus, kita masukkan 2. Enter, harga jus per cup adalah 8.000. Kita tekan enter. Nah, data sudah berhasil ditambahkan. Apakah ada data yang ingin diinputkan lagi? Misalkan iya, kita bisa inputkan Y. Kita tekan enter. Nah, kita bisa menambahkan data lagi. Misalkan nama jus yang terjual adalah jeruk. Enter. Jumlah jusnya 1. Kemudian harga jus 10.000. Kita tekan enter. Data berhasil ditambahkan. Jika sudah tidak ada lagi data yang ingin ditambahkan, kita bisa menginputkan huruf T. Kemudian kita tekan enter. Nah, data yang kita tambahkan tadi ada 2, yaitu jus apel dan jus jeruk. Kemudian untuk melihat apakah data yang sudah kita tambahkan tadi sudah memang berhasil ditambahkan, kita bisa kembali ke menu awal dulu dengan menekan enter. Kemudian kita cek pada menu pertama, tampilkan data. Nah, tadi kan cuma ada 5 baris data, kemudian kita tambahkan data baru apel dan jeruk. Itu terletak pada baris ke-6 dan baris ke-7. Ini adalah data baru yang tadi kita tambahkan, lengkap dengan jumlah jus dan juga total harganya. Kemudian untuk selanjutnya, saya tekan enter. Dalam melakukan proses pencatatan, terkadang kita melakukan sebuah kesalahan, entah itu salah dalam menginputkan nama jusnya atau salah dalam menginputkan harganya. Kita bisa mengupdate data atau memperbarui data yang salah tadi itu pada fitur ketiga, yaitu update data. Kita bisa inputkan angka 3, lalu kita tekan enter. Nah, di sini sudah tampil tabel pencatatan penjualan. Misalkan kita ingin mengupdate data pada baris ke-7. Kita inputkan nomor 7. Lalu kita tekan enter. Nah, ini adalah ditampilkan data yang ingin kita update, yaitu pada tanggal 29 bulan 12 2020, hari ke-363, jusnya adalah jeruk, jumlahnya 1 dan harganya 10.000. Misal kita ingin mengupdate data tersebut, kita ganti jusnya adalah jus alpukat. Kemudian kita tekan enter. Jumlah jusnya 1, harganya 12.000. Kita tekan enter. Nah, di sini sudah ada pernyataan bahwa data itu berhasil diupdate. Kita bisa mengecek data yang sudah terupdate tadi pada menu tampilkan data. Kita tekan enter untuk kembali ke menu awal dulu. Kemudian menu 1 tampilkan data. Nah, di sini tadinya kan ada jus jeruk yang di nomor 7 kita ganti dengan jus alpukat. Ya, dan total harganya 12.000. Di sini sudah berhasil data ke baris nomor 7 tadi sudah berhasil diupdate. Kemudian kita bisa kembali ke menu yang awal tadi. Nah, untuk fitur selanjutnya ada fitur recap dan delete data yang akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Nindi. Untuk Saudari Nindi dipersilahkan. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang menu recap. Menu recap ini berguna untuk user ketika akan melihat berapa pendapatan yang didapat di setiap harinya. Untuk menuju menu recap, kita bisa memilih menu nomor 4. Kemudian tekan enter. Lalu di sini akan muncul data-data yang sudah diinputkan dari data yang pertama hingga data yang terakhir. Kemudian di bawahnya akan muncul pendapatan di setiap tanggalnya. Di sini pendapatan per tanggal 22 Desember 2020 sebesar 100.000. 100.000 ini didapat dari penjualan 4 buah cup jus mangga ditambah 2 buah cup jus jambu. Kemudian pada tanggal 24 Desember 2020 total pendapatannya 76.000. 76.000 ini didapat dari 1 buah cup jus jeruk ditambah 3 buah cup jus alpukat dan 3 buah cup jus jeruk lagi.
Kemudian pada tanggal 29 Desember 2020, total pendapatan yang didapat sebesar 28.000. 28.000 ini didapat dari penjualan 2 buah cup jus apel ditambah 1 buah cup jus alpukat. Selain total pendapatan di setiap tanggalnya, di sini juga terdapat fitur total pendapatan keseluruhan. Total pendapatan keseluruhan ini pendapatan dari tanggal 22 Desember sampai 29 Desember sebesar Rp204.000. Untuk ke menu selanjutnya, kita lalu menekan enter. Di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang menu delete data. Untuk menuju menu delete data, kita bisa menekan nomor 5. Delete data ini berfungsi ketika kita akan menghapus satu data yang tidak seharusnya kita inputkan atau kita salah menginputkan. Misalnya di sini kita salah menginputkan data nomor 3. Kita langsung saja menuliskan angka nomor 3. Kemudian tekan enter. Ketika nomor yang inputkan berada di dalam data tersebut, maka akan menampilkan tulisan data berhasil dihapus. Silakan cek pada menu tampilan data. Untuk melihat apakah data tersebut sudah benar-benar terhapus atau tidak, kita bisa menekan enter dan memilih menu nomor 1. Sekarang data nomor 3 sudah terhapus, yang tadinya jeruk sekarang sudah tidak ada. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.